Wapres Gibran kunjungi gereja terdampak gempa di Kabupaten Minahasa. Wapres Gibran tinjau program MBG di SMP Negeri 1 Tombulu. Percasi gelar seminar catur era digital. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Davis Pinontoan, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi hukum dan kriminal dari sejumlah daerah di Indonesia Timur. Saudara, mayat seorang pemulung ditemukan tersangkut di pagar besi gedung kampus Universitas Hasanuddin Makassar. Diduga mayat pemulung ini sudah 3 hari dan diduga karena tersengat aliran listrik. Seorang pemulung bernama Firman ini ditemukan sudah tidak bernyawa lagi dan tersangkut di pagar besi milik gedung Universitas Hasanuddin Makassar. Tim Inafis dan pihak kepolisian yang tiba membenarkan mayat pemulung ini ditemukan oleh seorang cleaning service kampus dan langsung dilaporkan ke pihak keamanan. Tim Inafis Polda Sulawesi Selatan dan Polsek Tamalan Rea Makassar yang tiba di lokasi langsung mengamankan lokasi dan mencoba mengevakuasi korban yang kondisinya tersangkut oleh besi pagar gedung, diduga korban tersengat arus listrik. Jenazah di belakang kantor Leasing Industri Unhas lebih sekitar jam 8.00 dengan kondisi jenazah diperkirakan meninggal 3 hari yang lalu. Kemudian saat ini penyebab kematian masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polsek Tamalan Rea. Kemudian terhadap jenazah diketahui atas nama Firman yang tinggal di Kecamatan Manggala. Kemudian saat ini juga jenazah sudah diamankan oleh pihak Dokpol di Rumah Sakit Bayangkara dan juga oleh TKP oleh Inafis Polrestabes Makassar, dan saat ini sementara penyelesaian administrasi. Mayat korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi lebih lanjut. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke berita lainnya, saudara. Menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62, Rumah Tahanan Negara kelas 2A Ambon memperketat pengawasan internal melalui tes urin massal bagi pegawai dan warga binaan. Langkah ini diambil guna memastikan lingkungan lapas bersih dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Puluhan pegawai rutan kelas 2A Ambon serta warga binaan menjalani tes urin mendadak. Kegiatan yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Maluku ini menyasar seluruh elemen di dalam lapas guna mengantisipasi adanya penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya melakukan tes urin, petugas lapas juga melakukan razia dan penggeledahan dalam hunian warga binaan yang melibatkan aparat penegak hukum gabungan dari TNI Polri untuk melakukan pemeriksaan baik fisik maupun barang milik warga binaan guna memastikan lingkungan rumah tahanan yang bersih dari narkoba dan barang terlarang. Pelaksana tugas Kerutanan kelas 2A Ambon Jeffrey Persulesi menegaskan pemeriksaan ini merupakan bagian dari deteksi dini serta komitmen rutan untuk menjalankan pelayanan maksimal. Berdasarkan hasil pemeriksaan maraton terhadap puluhan sampel yang diambil, seluruh pegawai dan warga binaan dinyatakan negatif atau bebas dari zat terlarang. Sementara berdasarkan hasil razia, petugas mengamankan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam blok. Itu kami mengundang dari BNNP, dari Polsek, Koramil, TNI Polri untuk kita laksanakan bersama. Ya, sehingga apa yang memang menjadi tujuan daripada pemasyarakatan atau Direktorat Jenderal itu sendiri, bahwa pemberantasan narkotika maupun HP dan barang-barang terlarang itu kita lakukan secara baik, ya, kita lakukan dengan humanis, ya, baik itu kepada warga binaan maupun tahanan yang ada di dalam rutan.
Dan langkah ini kita lakukan untuk mencegah terjadi gangguan keamanan di dalam rutan itu sendiri. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan rutan kelas 2A Ambon dapat mempertahankan predikat sebagai lingkungan yang bersih dari narkoba dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Immanuel Alfreds, Kompas TV Ambon, Maluku. Sementara dari Sulawesi Tenggara, tim Buser 77 Satuan Reserse Kriminal Polresta Kendari mengungkap kasus pencurian rumah kosong dan menangkap 4 pelaku. 4 pelaku yang ditangkap merupakan residivis dalam kasus yang sama dan sudah melakukan pencurian rumah kosong sebanyak 10 tempat kejadian perkara atau TKP. Tim Buser 77 Satuan Reserse Kriminal Polresta Kendari mengungkap kasus pencurian rumah kosong dan menangkap 4 pelaku. Keempat pelaku masing-masing berinisial FA 32 tahun, SA 22 tahun, AR 35 tahun, dan AN 40 tahun. Mereka ditangkap di beberapa lokasi berbeda di wilayah Kota Kendari setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan berdasarkan laporan korban. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti elektronik seperti drone, kamera DSLR, dan laptop, serta berbagai barang lainnya. Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Weliwanto Malau mengatakan, peristiwa pencurian bermula pada Minggu 8 Maret 2026 saat korban bersama istrinya meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci untuk pulang mudik Lebaran Idul Fitri. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku telah melakukan pencurian di rumah korban di sebuah BTN di Desa Puo Sujaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan dengan cara mencongkel jendela, kemudian menggeledah isi rumah dan mengambil barang-barang berharga. Para pelaku juga merupakan residivis dalam kasus yang sama, telah melakukan pencurian di 10 tempat kejadian perkara atau TKP yang tersebar di wilayah Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kabupaten Konawe. Sudah lama melakukan penyelidikan dan identifikasi terhadap para tersangka. Jadi para tersangka ini berhasil diamankan Buser 77 4 orang, yang dimana mereka ini adalah motifnya keliling, di mana kelengahan para korban pemilik rumah, mereka langsung masuk dan mengambil barang-barang. Yang dimana di sini banyak barang-barang yang hilang, yaitu adalah pengungkapan pidana pencurian. Mereka ini komplotan. Jadi mereka bergerak itu sekali 4 menggunakan mobil. Komplotannya di mana tadi malam jam 4.45 WITA, Sabtu dini hari, tanggal 4 April 2006 berhasil Buser 7 mengamankan 4 pelaku yang berinisial pelaku pertama FA, kedua SA, identitas pelaku yang ketiga AR, dan identitas pelaku yang keempat AN. Yang dimana ini TKP-nya ada di BTN Anua Green, yang dimana juga posisi mereka ini diikutin, sudah dibuntuti oleh Buser 77 dan berhasil dihadang dan diamankan dan ditangkap. Posisi mereka saat itu tadi malam mencari untuk target selanjutnya. Kasus itu masih dalam pengembangan untuk mengungkap keberadaan barang bukti hasil curian para pelaku yang belum ditemukan. Akibat perbuatannya, keempat pelaku harus mendekam dalam sel tahanan Mapolresta Kendari dan dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari Papua, satu anggota kelompok kriminal bersenjata yang terlibat penembakan Tito Karnavian di Lani Jaya tahun 2012 dilumpuhkan Satgas Damai Kartens. Pelaku berhasil diringkus setelah 7 tahun menjadi DPO polisi. Kurang lebih 7 tahun masuk dalam daftar pencarian orang, satu anggota kelompok kriminal bersenjata atas nama Pulan Wonda alias Kamenak ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens di Kampung Peruleme, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Pada saat ditangkap, Pulan Wonda berupaya melarikan diri sehingga aparat memberikan tembakan peringatan sebanyak 2 kali. Namun tidak diindahkan sehingga dilakukan tindakan tegas terukur yang melumpuhkan pelaku pada bagian kaki kanan. Satgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan, Pulan Wonda alias Kamenak merupakan anggota aktif kelompok bersenjata KKB Kodap 12 Lani Jaya yang memiliki mobilitas tinggi dan terlibat dalam berbagai aksi penyerangan terhadap aparat keamanan maupun masyarakat sipil di wilayah Puncak Jaya dan Lani Jaya.
Dari data kepolisian, Pulan Wonda alias Kamenak terlibat dalam 10 aksi kejahatan yang menewaskan 2 warga sipil dan 5 personil Polri. Tak hanya itu, Pulan Wonda alias Kamenak bersama anggota KKB lainnya melakukan penyerangan terhadap Mapolsek Pirime, Kabupaten Lanijaya yang menewaskan 3 anggota Polri. Di antaranya Ibda Rofli Takubesi yang merupakan Kapolsek Pirime beserta 2 anggotanya yakni Brigpol Jerry Rumkurem dan Bribtu Daniel Makuker. Selanjutnya kelompok KKB Pulan Wonda menembak rombongan Kapolda Papua saat itu, Jenderal Tito Karnavian di Kampung Nambume, Distrik Pirime, Kabupaten Lanijaya. Atas sejumlah aksi kejahatannya, Pulan Wonda alias Kamenak dijerat dengan tindak pidana pembunuhan, pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun penjara. DPO yang berhasil kita lumpuhkan di wilayah Puncak Jaya, Papua itu bernama Pulan Wonda alias Kamenak. Jadi laki-laki ini anggota kelompok kriminal bersenjata Kodap 12 Lanijaya. Jadi berasal dari wilayah distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Yang bersangkutan ini merupakan DPO sejak 2019 dan kita ketahui memiliki mobilitas yang tinggi dalam aksi-aksi kekerasan yang terjadi di wilayah Puncak Jaya dan Lanijaya. Lalu di 27 November, masih di 2012, di Mapolsek Pirime, yaitu penyerangan yang mengakibatkan 3 anggota Polri gugur, serta pembakaran dan perampasan senjata. Di antaranya Ibda Anumerta Rofli Takubesi. Ini beliau adalah Kapolsek. Lalu Brigpol Anumerta Jeffrey Rumkorem dan Bribtu Anumerta Daniel Makuker. Masih di 2012, tanggal 28 November 2012 ini di distrik Pirime, penembakan terhadap rombongan Kapolda Papua pada saat itu yaitu Bapak Jenderal Tito Karnavian. Dan di 3 Desember 2012 di Tiom, penembakan warga sipil atas nama almarhum Herdi Turwalo, ini meninggal dunia. Pulan Wonda sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani perawatan medis akibat luka tembak dan akan menjalani proses hukum lebih lanjut. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Dari Kota Manado, Saudara, tim Resmo Polda Sulut bergerak cepat menangkap seorang pria yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi perhatian publik karena korban merupakan istri pelaku penyandang disabilitas. Pelaku ditangkap di Kelurahan Buha pada Sabtu pekan lalu. Polisi membekuk MS di rumahnya Perumahan Camar Kelurahan Buha, Kecamatan Mapangan, kurang dari 24 jam setelah kejadian. Motif sakit hati berujung kekerasan. Peristiwa tragis ini bermula pada Jumat 3 April 2026. Saat itu korban sedang berada di rumah bersama adiknya, tiba-tiba pelaku datang dengan kondisi emosi yang meluap. Tanpa alasan yang jelas, MS langsung melayangkan pukulan ke arah kepala istrinya hingga mengakibatkan luka lebam yang cukup parah. Berdasarkan hasil interogasi awal, pelaku nekat menganiaya istrinya sendiri karena merasa sakit hati. MS mengaku tersinggung karena sang istri sering menyuruhnya pulang ke rumah. Namun kekesalan tersebut ia lampiaskan dengan cara kekerasan fisik yang membahayakan nyawa korban. Selain menganiaya istri, pelaku ternyata sempat mengancam ayah mertuanya yang sedang terbaring sakit. Polisi juga berhasil menyita barang bukti berupa senjata tajam jenis barik yang pelaku gunakan untuk mengintimidasi keluarganya. Masih dalam kondisi keadaan mabuk karena dalam seharian ini yang bersangkutan melaksanakan kegiatan miras bersama rekan-rekannya. Dan pada saat ini juga kami amankan masih dalam keadaan pengaruh minuman keras. Motifnya itu kapan dia pukul, dia cekcok dengan istri pasti itu seperti apa? Alasan yang bersangkutan ini diduga pelaku ini cekcok dengan istri, ada masalah sedikit, tapi dalam keadaan masih mabuk. Yang bersangkutan atau pelaku ini, diduga pelaku ini mengambil sebuah sajam, bisa kita lihat sajam ini, badik, dan mengancam istrinya dan melakukan penganiayaan berupa terjadi pemukulan di area belakang kepala oleh
kepada korban istrinya. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah berada di Mapolda Sulut untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi Wapres Gibran kunjungi gereja terdampak gempa di Kabupaten Minahasa akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungannya di Provinsi Sulawesi Utara meninjau gedung Gereja Paroki Bunda Hati Kudus Yesus di Desa Rumengkor 1, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa yang terdampak gempa. Pada kunjungan tersebut, Wakil Presiden yang didampingi oleh Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus meninjau secara langsung kerusakan yang terjadi di gedung Gereja Paroki Bunda Hati Kudus Yesus akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,6 pada Kamis kemarin. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama rombongan tiba pada pukul 10:40 WITA dengan sambutan antusias oleh warga yang sejak pagi hari terlihat sudah berada di areal gereja. Menurut pengakuan Pastor Paroki Bunda Hati Kudus Yesus Rumengkor, Wakil Presiden Gibran meminta pihak gereja untuk dapat membuat proposal guna perbaikan gedung gereja. Pastor Emmanuel Ohoy Wuntu menyebut total anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan gereja diperkirakan mencapai hingga 500 juta rupiah. Tadi setelah tiba penyambutan di depan pintu masuk ke kompleks gereja, setelah diantar ke dalam gereja, Pak Wapres, Pak Gibran nanya tentang kerusakan-kerusakan yang ada di dalam gereja. Terus saya berikan laporan atau informasi bahwa yang kerusakan yang terjadi itu lebih banyak ke plafon yang ambruk, ya, dan itu ambruk total di dalam. Mungkin saudara-saudara bisa lihat tadi di dalam gereja, lantas di bagian atas gereja ini juga sambungan-sambungan yang ada itu kayaknya retak berat, ya, dan ini harus dibongkar secara total. Lebih lanjut ditambahkan oleh Pastor Emmanuel Ohoy Wuntu, Wakil Presiden meminta agar selama masa perbaikan gereja, pelayanan kepada umat Katolik tetap berlangsung secara baik. Usai kunjungan di Rumengkor, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan langsung kembali ke kota Jakarta. Suingli Mandares, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, Wapres Gibran juga menyerahkan 500 paket bantuan sembako ke warga terdampak gempa di Desa Rumengkor, Kabupaten Minahasa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Gereja Paroki Bunda Hati Kudus Yesus di Desa Rumengkor yang menjadi salah satu daerah terdampak gempa pada Kamis 2 April. Selain meninjau kerusakan gedung gereja, Gibran juga turut bertemu dengan ratusan warga yang sejak pagi hari menunggu kedatangannya di areal gereja. Selain itu, warga juga akan mendapatkan bantuan sembako berupa beras, minyak goreng, dan gula pasir. Pastor Paroki Bunda Hati Kudus Yesus, Emmanuel Ohoy Wuntu memastikan distribusi bantuan sembako akan diberikan kepada seluruh warga tanpa memandang golongan agama serta memprioritaskan keluarga kurang mampu. Sebentar dari bantuan ini kami prioritaskan untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu. Lantas mungkin yang lain-lain itu dibagi sesuai dengan situasi kondisi masing-masing keluarga. Kami tadi minta juga dari kepala desa supaya kalau bisa bukan hanya umat Katolik tapi masyarakat yang tadi menyambut Wakil Presiden, tentu saja dari golongan lain atau agama lain juga kami akan membantu. Pastor Emmanuel berharap kunjungan bantuan yang diberikan nantinya akan mampu membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah kondisi sulit pasca terdampak gempa. Suingli Mandares, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Selain mengunjungi gereja dan bertemu warga Desa Rumengkor di Kabupaten Minahasa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga menyambangi SMP Negeri 1 Tombulu. Kunjungan ini untuk memantau langsung program MBG yang berjalan di sekolah tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran memantau langsung proses pembagian MBG kepada para siswa. Ia didampingi oleh Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus dan Bupati Minahasa Robi Dundo Kambei. Rombongan Wapres masuk ke dalam kelas-kelas untuk melihat secara langsung pelaksanaan program MBG serta berinteraksi dengan para siswa. Usai meninjau sekolah, Wapres melanjutkan kunjungan ke Gereja Katolik Paroki Bunda Hati Kudus Rumengkor yang mengalami kerusakan akibat gempa berkekuatan 7,6 magnitudo yang mengguncang Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada 2 April lalu. Dalam agenda selanjutnya, Wapres dijadwalkan meninjau sejumlah lokasi terdampak gempa di Kota Bitung sebelum kembali ke Jakarta. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa, Sulawesi Utara. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani mengukuhkan Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APPEDNAS masa bakti 2026-2031 di Provinsi Sulawesi Utara. Kehadiran pengurus APPEDNAS ini diharapkan mampu menjalin sinergi bersama kejaksaan dalam mendorong penguatan pembangunan serta perekonomian dari desa. Sebanyak 10 pengurus di tingkat Dewan Pimpinan Cabang dan 1 pengurus di tingkat Dewan Pengurus Daerah DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau Bappendas masa bakti 2026-2031 di Sulawesi Utara baru saja dilantik. Pelantikan berlangsung di Auditorium Kampus Universitas Samratulangi Selasa siang dan dihadiri Ketua Umum Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Indra Utama serta jajaran pengurus DPP APPEDNAS, Kepala Kejati Sulut Yakob Henry Peti Pelohi, Rektor Universitas Samratulangi, hingga perwakilan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam kegiatan ini, Kejaksaan bersama pengurus APPEDNAS akan mengoptimalkan program Jaksa Garda Desa sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya penyimpangan dana desa. Sebagai bagian dari inovasi Kejaksaan, program Jaksa Garda Desa ini memberikan pendampingan hukum kepada aparatur desa sekaligus meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas aparatur desa. Selain itu, dalam mendukung program Astacita pemerintahan saat ini, Kejaksaan menyiapkan kanal digital dalam penguasaan program makan bergizi gratis di desa. Kanal digital ini dapat menjadi bagian dari mekanisme check and balance perbaikan sekaligus keberhasilan MBG bagi penerima sasaran. Jadi sinergitas antara Kejaksaan dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional ini saling mutualis simbioisme. Pertama, memang menjadi tugasnya Kejaksaan untuk salah satunya adalah menjaga tata kelola keuangan desa nih. Makanya kita mengeluarkan aplikasi Jaga Desa, di mana aplikasi Jaga Desa ini nyambung dengan Siskedes dari Kemendagri. Laporan pertanggungjawabannya langsung bisa dilihat di aplikasi di Jaga Desa. Nah, untuk mengontrol bahwa apakah laporan keuangan ini benar adanya atau memang setengah benar atau tidak benar, kan itu perlu di cross check di desa-desa. Nah, oleh karena itu perlunya tenaga dari asosiasi ini, yaitu anggota BPD di desa masing-masing. Tampak hadir dalam kegiatan ini sejumlah bupati dan wakil bupati dari 10 kabupaten yang ada di Sulawesi Utara, di antaranya Bupati Minahasa Utara, Bupati Minahasa Tenggara, Bupati Minahasa Selatan, Bupati Kepulauan Talaut, dan Wakil Bupati Minahasa. Yana Mega Singal, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, Saudara. Badan Usaha Milik Desa Talumopatu memanfaatkan peluang usaha ternak burung puyuh. Dalam sehari ratusan telur burung puyuh dihasilkan dan langsung dipasok ke pasar hingga minimarket. Usaha ternak burung puyuh menjadi salah satu sumber pendapatan bagi BUMDes Talumopatu di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Dari total 900 ekor puyuh, setiap harinya dihasilkan sekitar 800 butir telur. Telur-telur ini kemudian dikemas dan didistribusikan seperti ke pasar rakyat dan minimarket. Dengan pola perawatan yang terbilang sederhana, burung puyuh dapat bertelur setiap hari. Hal ini membuat perputaran ekonomi berjalan cepat dan stabil. Pengelola menyebut usaha ini menjadi salah satu peluang yang terus dikembangkan oleh BUMDes Talumopatu. Kenapa kami memilih puyuh? Karena hampir rata-rata di tiap desa itu hanya ayam
ayam pedaging, ayam petelur, sama hortikultura lain. Nah, kami mengambil satu-satunya puyuh, karena di desa-desa lain belum ada puyuh. Baru pangsa puyuh itu luar biasa juga, banyak yang membutuhkan puyuh. Dari Indogrosir juga membutuhkan puyuh, pasar, catering, mereka juga membutuhkan puyuh. Dan pengolahan puyuh itu, burung puyuh itu tidak terlalu rumit seperti ayam petelur. Karena di puyuh itu satu hari hasil puyuh untuk beli pakan, satu harinya tuh keuntungan. Saat ini, kandang yang dimiliki mampu menampung hingga 3.000 ekor puyuh. BUMDes berencana menambah jumlah ternak untuk meningkatkan produksi. Usaha ini pun menjadi salah satu upaya mendorong pendapatan desa secara berkelanjutan. Pikir Muntuan, Kompas TV, Gorontalo. Informasi Pasca Nasional gereja-gereja di Sulawesi Utara akan padukan ibadah dan budaya akan kami hadirkan usai jedah berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Paskah Nasional gereja-gereja di Sulawesi Utara dengan fokus ibadah serta memadukan pagelaran budaya akan digelar pada Rabu pagi hari ini. Kegiatan ini akan dihadiri seluruh jemaat gereja se-Sulawesi Utara. Sementara 6.000-an personil kepolisian akan disiagakan untuk mengamankan jalannya ibadah Paskah Nasional tersebut. Perayaan Paskah Nasional gereja-gereja di Sulawesi Utara akan mengusung ibadah yang dipadukan dengan pagelaran budaya. Kegiatan ini akan menampilkan keberagaman etnis yang ada di Sulawesi Utara. Reki Langi, Ketua Panitia, mengatakan memperkirakan sekitar 60.000 peserta akan menghadiri perayaan Paskah tersebut dan sekitar 100 pejabat tinggi turut hadir, diantaranya Menteri Agama Republik Indonesia. Cara legitimasi Paskah yang diadakan di Kota Manado adalah Paskah Nasional atau boleh dikatakan skala nasional. Memang ada dua, tapi kami memberi nomenklatur yaitu Paskah Nasional gereja-gereja se-Sulawesi Utara. Jadi bukan di Sulawesi Utara. Se-Sulawesi Utara artinya adalah gereja-gereja yang ada juga di Sulawesi Utara terbagi di seluruh Nusantara, bahkan ada di luar negeri. Jadi kira-kira itu ya, bahwa ini adalah konteksnya ibadah. Esensi kekristenan adalah Paskah. Paskah mempunyai nilai tertinggi dalam kekristenan. Dalam ibadah memang kami ada dalam desain acara adalah pagelaran Nusantara, yaitu pagelaran kebudayaan. Guna mendukung kelancaran kegiatan, kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi acara. Sistem buka tutup jalan nantinya akan diberlakukan guna mengantisipasi kepadatan kendaraan selama berlangsungnya kegiatan. Polda Sulawesi Utara juga akan mengerahkan ribuan personil untuk menjaga keamanan selama acara Paskah Nasional berlangsung. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke berita lainnya, Saudara. Kapolres Kota Mobagu AKBP Irwanto bersama Wali Kota Kota Mobagu meresmikan sejumlah gedung, kantor, dan ruang baru di lingkungan Polres Kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Peresmian ini diawali dengan adat Bolang Mongondo, Tabangan Bo Moono, Mogutun, Kontampat, Mobagu, Selasa pagi. Peresmian yang digelar di halaman Mapolres Kota Mobagu ini diawali dengan proses adat Bolaang Mongondo, yaitu ritual Tabangan Bomoono Moguntun Kon Tampa Mobagu, yang artinya menempati tempat atau bangunan baru dengan harapan dan doa agar bangunan baru dapat menjadi tempat yang nyaman, membuat penghuninya betah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya serta malapetaka, sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya lokal. Salah satu fasilitas baru yang diresmikan yaitu Gedung Comment Center sebagai pusat informasi dan data yang nantinya akan terintegrasi dengan pemerintah Kota Mobagu guna meminimalisir tindakan kriminal untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Kota Mobagu yang berbasis Smart City.
Selain Command Center, juga dilakukan peresmian fasilitas lainnya yakni kantor polisi subsektor Pasi Timur serta kantin Bayangkari Polres Kota Mubagu. Mana harapan kami nanti Command Center merupakan wujud nyata dari era transformasi Polres Kota Mubagu menjadi era digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memenuhi pelayanan masyarakat nantinya. Disampaikan tadi oleh Pak Wali Kota, Command Center ini nanti menjadi poros pusat informasi dan data terkait dengan perangkat informasi, di mana kita akan membuat sistem terintegrasi. Jadi polanya adalah smart city. Jadi mungkin seluruh titik yang ada di wilayah hukum Polres Kota Mubagu nanti berakses dengan CCTV yang akan dipantau langsung oleh operator-operator yang di Command Center, sehingga kita bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana dan menciptakan situasi keamanan kamtipmas tentunya bagi masyarakat di wilayah Kota Mubagu. Ini langkah yang luar biasa dari Polres Kota Mubagu dalam rangka membangun sistem yang berbasiskan teknologi. Dan tentu pihak Pemkot mengapresiasi dan kami juga ingin bekerja sama dengan Polres Kota Mubagu dalam mensinergiskan teknologi informasi, terutama dengan Dinas Infocom Kota Mubagu, sehingga terintegrasi di sini dan semua aktivitas daripada kita yang ada di Kota Mubagu, terutama yang berhubungan dengan keamanan ketertiban itu bisa dikendalikan langsung dari Polres Kota Mubagu. Ini tentu sangat menunjang pembangunan karena kita Kota Jasa kita membutuhkan wilayah yang tertib, yang aman, terkendali sehingga investor itu bisa masuk ke sini tanpa meragukan keamanan di Kota Mubagu. Kehadiran fasilitas baru menjadi komitmen Polres Kota Mubagu dalam mewujudkan pelayanan yang lebih modern, profesional, dan humanis kepada masyarakat. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mubagu, Sulawesi Utara. Saudara, merespons laporan BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Sulawesi Utara tentang musim kemarau yang akan tiba lebih cepat, Pemprov Sulut menyiapkan langkah mitigasi guna memastikan sektor pertanian tetap aman saat musim kemarau nanti. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menyiapkan langkah dan upaya mitigasi terkait musim kemarau yang diperkirakan dimulai pada Juni 2026. Kepala Biro Ekonomi Pemprov Sulut, Reza Dotulung bilang, langkah mitigasi tersebut berupa penyiapan jalur irigasi, pemanfaatan waduk yang telah dibangun, hingga mengoptimalkan petunjuk pemerintah pusat terkait program pompanisasi. Langkah-langkah sesuai arahan Bapak Gubernur bahwa Dinas Pertanian melakukan langkah-langkah mitigasi di dalam masa kemarau yang terkait dengan persiapan jaringan irigasi, pemanfaatan tentunya waduk-waduk yang sudah ada, yang sudah dibangun, agar bisa menjangkau atau melakukan skema pompanisasi sebagaimana arahan dari pusat setiap minggu ya bersama Rakornas Inflasi, kami ulangi, itu juga bersama dengan evaluasi irigasi dan pompanisasi yang dilakukan secara paralel. Jadi sebagai kesimpulan demikian, menyiapkan RT RW untuk luasan lahan pertanian dan juga melakukan mitigasi melalui memastikan kesiapan irigasi untuk menghadapi kemarau yang lebih panjang di tahun 2020. Reza menyebut mitigasi ini disiapkan sebagai komitmen daerah dalam menjaga stabilitas pangan. Sebelumnya, Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Sulut menyebut musim kemarau di tahun ini akan terjadi pada bulan Juni, lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Secara umum itu diperkirakan terjadi di bulan Juni, sehingga pemerintah dan masyarakat saya kira perlu mempersiapkan diri menghadapi musim kemarau dengan dampak bencana hidrometeorologi kering, kebakaran hutan, kekeringan, gagal panen. Saya kira ini perlu dipersiapkan sehingga bisa aman di tahun 2026. Aris berharap laporan yang dirilis oleh BMKG itu dapat direspon dengan bijaksana oleh seluruh pihak, terutama dalam mengantisipasi dampak yang bisa saja terjadi seperti kekeringan hingga kemungkinan gagal panen. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, fenomena El Nino diprediksi akan menurunkan curah hujan dan memicu panas berkepanjangan. Kondisi ini berpotensi mengganggu sektor pertanian konvensional yang sangat bergantung pada air hujan. Namun petani selada hidroponik di Bone Bolango tetap menjaga produksi tanpa gangguan signifikan. Prediksi terjadinya El Nino menjadi perhatian serius di sektor pertanian.
Menurunnya curah hujan dan meningkatnya suhu udara berisiko mengganggu produktivitas tanaman. Namun berbeda dengan pertanian konvensional, pada budidaya selada dengan sistem hidroponik, dampak cuaca ekstrim masih dapat dikendalikan. Sistem hidroponik tidak bergantung pada air hujan, melainkan menggunakan sirkulasi air yang telah diatur kadar pH dan nutrisinya, sehingga kondisi tanaman tetap stabil meski di tengah cuaca panas. Kepala Badan Usaha Milik Desa Talumopatu bilang, hingga saat ini produksi selada hidroponik masih berjalan normal. Meski suhu udara terasa lebih panas dari biasanya, masa panen pun tergolong stabil, berkisar antara 40 hingga 45 hari. Kalau menurut kami, untuk pengaruh cuaca, dia tidak terlalu mempengaruhi sekali untuk hidroponik. Karena hidroponik itu hanya mengandalkan sirkulasi air. Untuk asupan air itu bagus. Kecuali kalau dia memang panasnya sudah di atas dari 30 derajat ke atas, kita antisipasi dengan paranet. Ada paranet yang ukuran 40%, 60%. Kalau seandainya dia sudah mulai sejuk, paranetnya itu kami lepas lagi. Memang kalau dia panas, siang hari itu sayur selada itu akan layu. Tetapi menjelang senja, menjelang sore, dia akan mengembang lagi. Karena ada asupan air, sirkulasi air. Hingga kini belum terdapat penurunan hasil panen maupun perubahan signifikan akibat dampak cuaca. Meski demikian, petani tetap menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan perubahan cuaca ekstrim di masa mendatang. Fikar Buntuan, Kompas TV Gorontalo. Berita lainnya, Saudara, Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 8 bersama Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSI) Sulut menggelar kegiatan fun diving bersama jurnalis di Pantai Malalayang, Kota Manado. Selain untuk memperkenalkan keindahan bawah laut Pantai Malalayang, kegiatan ini juga untuk upaya mempererat silaturahmi. Pantai Malalayang yang merupakan destinasi wisata yang ramai dikunjungi warga tak sekedar menjadi tempat bersantai untuk menikmati pemandangan pantai, namun terkenal memiliki pesona keindahan bawah laut. Sabtu akhir pekan lalu sejumlah jurnalis berkesempatan menikmati pesona bawah laut Pantai Malalayang. Dalam kegiatan yang diinisiasi Kodaeral 8 dan Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia atau POSI Sulut dan komunitas selam di Kota Manado. Diawali dengan briefing dari pelatih selam bersertifikasi, seluruh peserta fun diving diarahkan untuk memahami petunjuk dasar menyelam sehingga bisa menikmati fun diving yang aman. Momen fun diving ini disambut antusias peserta yang terlihat menikmati petualangan menyelam hingga di kedalaman 8 meter dengan masing-masing guide yang mendampingi. Apalagi saat rombongan diajak menyaksikan beberapa spot transplantasi terumbu karang yang cantik yang tumbuh baik di area konservasi Pantai Malalayang. Sesi mengabadikan gambar dan video dengan keindahan terumbu karang serta ikan beragam jenis menjadi momen menyenangkan yang ditunggu setiap peserta fun diving. Dokumentasi ini sekaligus sebagai kenang-kenangan pernah menyelam di Pantai Malalayang yang mempesona. Kegiatan ini diharapkan menjadi ajang memperkenalkan keindahan bawah laut di Sulawesi Utara, sekaligus ajang silaturahmi bersama awak media. Kita melaksanakan acara kegiatan bersama awak media, kita sebut kegiatan ini fun diving, kerjasama antara Kodaeral 8 dengan POSI Sulut. Jadi kita mengundang awak media untuk melaksanakan kegiatan bersama yang berupa fun diving. Tujuannya adalah untuk menjalin silaturahmi antara Kodaeral 8 dengan POSI, otomatis dengan awak media. Jadi agar terjalin silaturahmi yang bagus, yang baik dalam kita bersama-sama menjaga kondusivitas keamanan di daerah Sulut ini. Di sini kita memilih spot diving yaitu di Pantai Malalayang. Di Pantai Malalayang ini kita menyelam di kedalaman kurang lebih 7 meter. Dan di Malalayang ini merupakan spot transplantasi karang. Dari di mana spot-spot yang ada di Malalayang ini, seperti yang kita lihat tadi itu ada dari komunitas-komunitas pencinta laut. Kegiatan fun diving ini pun turut mengkampanyekan program Indonesia Asri yang diserukan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan kebersihan lingkungan termasuk di areal ekosistem laut Indonesia.
Yana Mega Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya, Davis Pinontoan, bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.